Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk Ananda semuanya. Semoga Ananda tetap dalam keadaan sehat walaupun cuaca lagi musim kemarau dan kabut asap di mana-mana, serta selalu semangat untuk belajar dan menjalankan aktivitas yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Arizal Gusri dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah tentang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika dan hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Pancasila ini kedudukannya sebagai dasar negara, sedangkan undang-undang merupakan konstitusi atau hukum tertinggi. Apa hubungan keduanya? Hubungan keduanya terletak pada Pancasila merupakan sumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Itu harus Anda pahami dan harus diingat. Oke? Paham? Nah, selanjutnya pada hari ini kita lanjut materi tentang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan materi kita hari ini, tentu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu kedudukan dari Pancasila. Oke, sama-sama kita ketahui dari pertemuan awal, Bapak sudah menjelaskan tentang Pancasila itu adalah dasar negara. Oke, Pancasila adalah dasar negara atau sumber hukum. Oke, dari negara Indonesia atau pondasi atau tujuan dari negara Indonesia. Oke, nah itu udah Bapak tegaskan dari awal. Nah, pada hari ini kebetulan topik kita yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita harus mendudukan terlebih dahulu konsep dari Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, di sini Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan dari negara Indonesia. Oke, kedudukannya sebagai semboyan dari negara Indonesia. Oke, diingat lagi. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan dari negara Indonesia. Nah, sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebagai bentuk dari negara Indonesia. NKRI merupakan bentuk dari negara Indonesia. Harus diingat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bhinneka Tunggal Ika itu udah Bapak jelaskan tadi merupakan semboyan dari negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sedangkan Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, apa hubungan antara keduanya? Khususnya pada sila ketiga Persatuan Indonesia, Pancasila memberikan jiwa atau spirit semangat pada semboyan negara agar keberagaman suku, agama, dan budaya menjadi pemersatu bukan pemisah. Oke, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apa yang perbedaannya? Mulai dari suku, agama, ras, terus warna kulit, dan lain sebagainya, kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Pancasila itu dapat mempererat bukan memisah dari adanya perbedaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Bapak tegaskan lagi, Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Oke. Nah, sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan bentuk dari negara Indonesia. Oke, paham? Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk dari negara Indonesia. Oke. Hubungannya apa? Nilai-nilai Pancasila menjadi perekat atau penyatu seluruh wilayah Indonesia agar tetap utuh, kokoh, bersatu tanpa terancam disintegrasi. Disintegrasi itu apa? Perpecahan. Oke. Nah, jadi apa Pak perbedaan antara Bhinneka Tunggal Ika dengan NKRI? Kalau di Bhinneka Tunggal Ika kita lebih membahas tentang orangnya, perbedaan orangnya, sukunya, agamanya apa, budayanya apa, oke, bahasanya apa, bahasa daerahnya apa. Nah, sedangkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita lebih membahas tentang wilayahnya. Wilayah gimana bentuknya, apa aja kekayaan alam yang ada di Indonesia, berapa provinsi yang ada di Indonesia. Tentu kita harus menjaga keutuhan tersebut. Jangan sampai terjadi disintegrasi atau perpecahan. Jangan sampai wilayah negara Indonesia diambil atau diakui oleh negara lain gitu.
Nah, selanjutnya, nah Bapak kan tadi udah menjelaskan tuh tentang bentuk negara. Nah, negara kesatuan itu Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Itu merupakan bentuk dari negara. Di dunia ini secara umum bentuk negara itu terbagi menjadi dua. Ada negara kesatuan, ada negara serikat atau negara federasi. Nah, negara kesatuan itu adalah negara Indonesia tadi. Sedangkan negara federasi atau serikat itu contohnya itu adalah Amerika Serikat, contoh adalah negara Malaysia yang paling dekat sama kita. Nah, apa yang membedakan keduanya? Kalau negara NKRI atau negara kesatuan, dia itu berpusat pemerintah pusat memegang kedaulatan tertinggi. Contohnya melalui program, kalau misalnya pemerintah pusat mempunyai satu program, maka pemerintah daerah atau daerah-daerah harus menjalankan program dari pemerintah pusat. Contohnya adalah program MBG, contohnya adalah program Popdes. Nah, itu yang kalian rasakan pada saat ini. Nah, sedangkan negara serikat ini itu terbagi menjadi negara bagian. Secara sederhana atau bahasa bayinya, ada negara dalam negara. Nah, itu walaupun ada negara dalam negara, itu yang membedakan antara negara serikat dengan negara kesatuan. Nah, kalau dari sisi wilayah tidak memiliki negara bagian di dalamnya. Nah, sedangkan negara serikat itu terdiri atas beberapa negara bagian. Nah, di negara kesatuan, satu undang-undang untuk seluruh wilayah negara. Oke, dia hanya memegang satu undang-undang dasar atau konstitusi untuk seluruh wilayah. Nah, sedangkan di negara serikat, tiap negara bagian memiliki undang-undangnya sendiri. Oke, itu yang membedakan antara negara serikat atau dengan negara kesatuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia itu terdapat dalam alinea keempat. Jadi alinea keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat dua hal. Yang pertama adalah tujuan negara, yang kedua itu adalah dasar dari negara Indonesia. Oke, tujuan negara Indonesia yaitu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini harus Anda ingat. Oke, ini merupakan tujuan negara Indonesia. Sedangkan dasar negara itu adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan dasar dari negara Indonesia. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh positif dari materi pembelajaran kita hari ini. Ada contoh positif dan ada dinamika atau contoh negatif. Nah, di sini contoh positif dari Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah penggalangan dana donasi bencana oleh Perry Irwandi. Nah, kalian harus tahu Perry Irwandi merupakan influencer dan aktif di Instagram maupun YouTube. Nah, Ananda bisa mengikuti karena Perry Irwandi ini merupakan kelahiran Jambi, merupakan orang Jambi, orang tuanya merupakan dosen di Fakultas Hukum dan sekarang sudah pensiun. Nah, kita patut sebagai orang Jambi patut berbangga dengan adanya Perry Irwandi ini yang bisa mengumpulkan dana 10 miliar dalam waktu 24 jam untuk donasi peduli bencana banjir Sumatera pada tahun 2025 kemarin, pada bulan Desember 2025 kemarin. Nah, kita sama-sama ketahui kemarin kan ada 3 provinsi yang terdampak banjir bandang, yaitu ada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Itu melumpuhkan banyak infrastruktur, bahkan rumah warga dibanjiri oleh lumpur sampai dengan bagian atapnya. Nah, di sini Perry Irwandi membantu dalam 24 jam dia bisa mengumpulkan donasi dari seluruh warga negara Indonesia itu berjumlah 10 miliar. Tentu ini contoh yang sangat luar biasa. Nah, yang menjadi perhatian kita, contoh negatifnya yaitu adalah pada tanggal 16 Agustus 2026 kemarin kita melihat tentunya ini viral di sosial media, di TikTok maupun di Instagram, yaitu dimana bendera merah putih
diturunkan dan diganti dengan bendera kemerdekaan Aceh. Nah, ini tentu merupakan tindakan yang tidak baik untuk kesatuan dan persatuan dari negara Indonesia. Kita harus saling menjaga, apalagi kalian sebagai pelajar harus memberikan kampanye yang positif dan jangan sampai kalian di sosial media itu membuat onar atau memberikan komentar yang negatif dan dapat menyebabkan perpecahan gitu. Nah, selanjutnya Bapak minta Ananda itu tulis nama, kemudian kirim pertanyaan di kolom komentar. Ini wajib sebagai daftar hadir. Nah, ini merupakan materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ananda boleh membuka LKPD. Oke. Ananda buka LKPD-nya halaman, bentar ya nak, Bapak lihat dulu filenya. Oke. Ananda Bapak minta untuk membuka LKPD halaman 5. Sebelum mengisi LKPD, Bapak minta silahkan tulis di kolom komentar itu pertanyaan kalian. Ini wajib untuk mengirimkan pertanyaan ke Bapak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Di sini ada LKPD halaman 5, yaitu topiknya hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ananda silakan isi bagian kegiatan inti itu ada eksplorasi konsep. Nah, silakan isi suku Ananda semuanya. Silakan diisi suku kalian apa, kemudian agama kalian apa. Oke. Silakan misalnya sukunya Minang, Kabau, silakan diisi Minang. Oke, silakan kalau misalnya kalian suku Melayu, silakan tulis suku Melayu. Agama juga, kalau agamanya Islam, silakan tulis Islam sampai dengan yang lainnya. Oke, yang kedua itu ada analisis teks. Nah, bacalah artikel berita berikut. Nah, untuk saat perayaan Nyepi di Bali yang bertepat dengan awal Ramadan, umat Hindu dan Muslim saling menghormati. Umat Muslim menjaga ketenangan, sementara umat Hindu menjalankan ibadah dengan khusyuk. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun dan damai. Nah, ini untuk teks yang lebih lengkap, Anda bisa buka buku paketnya di halaman 18. Kemudian Anda silakan, karena kita sekarang lagi kondisi belajar PJJ atau belajar dari rumah. Nah, jadi Ananda silakan mengisinya sendiri. Nah, itu ada 3 pertanyaan. Pelajaran apa yang bisa diambil dari berita tersebut, dari kejadian Nyepi dan awal Ramadan yang berbarengan? Nah, pelajaran apa yang bisa Ananda ambil? Kemudian, bagaimana sila persatuan Indonesia menjadi perekat dalam keberagaman tersebut? 3. Apa peran Bhinneka Tunggal Ika dalam peristiwa tersebut? Silakan dijawab Ananda semuanya. Ini dijawab di LKPD-nya langsung ya. Kalau misalnya nggak bisa cukup untuk di sini, silahkan dijawab di bagian belakangnya. Oke, Ananda semuanya. Kemudian setelah menjawab pertanyaan tersebut, Ananda buka lagi itu LKPD ada di halaman 6. Nah, di halaman 6 ini Ananda cukup menjawab soal tujuan negara. Nah, silakan dijawab tujuan negara apa. Nah, kegiatan inti bagian 1 membaca alinea keempat. Nah, tujuan negara Indonesia itu apa? Nah, kalian kan udah Bapak jelaskan tadi tujuan negara Indonesia apa aja, terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar. Kemudian tulis juga dasar negara Indonesia itu apa, titik-titik, kemudian 1 sampai 5 silanya juga dicatat. Oke, Nak. Nah, kemudian untuk kegiatan terakhir, Ananda silakan isi bagian refleksi. Pertanyaannya, sebagai pelajar, komitmen apa yang bisa kamu berikan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia? Itu silakan dijawab. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda paham. Sampai jumpa di kelas. Selalu jaga kesehatan.